Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Prihantoro, dosen tetap pada program studi S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam unsur pengajaran untuk sertifikasi dosen. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan dalam kuliah ini, kemudian materi kuliah, sistem pembelajarannya, interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan metode penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah yang saya ampu ini adalah evaluasi pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang teori evaluasi pendidikan. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan keterampilan untuk mendesain dan melakukan evaluasi pembelajaran dan pendidikan agama Islam supaya mahasiswa mampu mendesain dan menerapkan evaluasi dalam perkuliahan dan kelak ketika mereka menjadi guru atau pendidik. Mata kuliah ini juga dibebani 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yakni yang pertama, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu melakukan penilaian pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam, yaitu Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam di sekolah dan madrasah dengan menggunakan instrumen yang tepat. CPL yang ketiga adalah mahasiswa memiliki pemahaman yang memadai tentang cara melakukan penilaian dalam bidang Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam di sekolah dan madrasah. 3 CPL tersebut diturunkan menjadi atau dicapai dengan 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu mengevaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI dengan Assessment of Learning yang biasanya disingkat dengan AOL, kemudian Assessment for Learning AFL, dan Assessment as Learning AAL. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu mendesain evaluasi tujuan pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik pendidikan agama Islam dengan beragam assessment. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun tes dan mendesain assessment portofolio, asesmen berbasis masalah, dan asesmen berbasis proyek. Yang keempat, mahasiswa mampu mendesain penskoran dan pengambilan keputusan evaluasi dengan rubrik. 4 CPMK ini diturunkan menjadi atau dicapai dengan 4 sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK. 4 sub CPMK itu adalah 1. Mahasiswa mampu mengevaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam di sekolah dan madrasah dengan Assessment of Learning AOL, Assessment for Learning AFL, dan Assessment as Learning AAL. Yang kedua, mahasiswa mampu mendesain evaluasi tujuan pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik pembelajaran Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam di sekolah dan madrasah dengan beragam asesmen. Sub CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyusun tes dan merancang asesmen portofolio, asesmen berbasis masalah, dan asesmen berbasis proyek pada pembelajaran Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam di sekolah dan madrasah. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mendesain penskoran dan pengambilan keputusan evaluasi dengan rubrik pada pembelajaran Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam di sekolah dan madrasah. Nah, untuk mencapai sub CPMK tadi, kemudian CPMK juga, dan CPL yang sudah saya paparkan di atas, mata kuliah evaluasi pendidikan agama Islam ini menerapkan metode-metode pembelajaran ceramah, kemudian diskusi, kerja kelompok, dan praktek. Mahasiswa mempraktekkan bagaimana menyusun instrumen evaluasi dan juga melakukan evaluasi.
Nah, interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan secara egaliter dan humanistik. Secara tatap muka di kelas, interaksi juga dilakukan melalui grup WA dan email. Mata kuliah evaluasi pendidikan agama Islam ini dirancang sebanyak 2 SKS dengan 16 kali pertemuan kuliah, termasuk ujian tengah semester atau tes dan ujian akhir semester atau UAS. Perkuliahannya dilakukan secara offline, luring, luar jaringan, di kampus Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta. Materi kuliahnya mencakup jenis-jenis evaluasi pendidikan, kemudian asesmen sumatif dan asesmen formatif, kemudian assessment of learning dan assessment for learning. Selain itu juga ada assessment as learning, ada assessment otentik, assessment berbasis proyek, assessment berbasis masalah, dan penulisan soal. Referensi mata kuliah ini antara lain adalah buku evaluasi pembelajaran karya Febriana tahun 2019. Referensi lainnya adalah artikel hasil penelitian saya, yakni 3 paradigma pendidikan, sebuah peta perkembangan yang dimuat di Journal Academy of Education pada tahun 2021. Referensi lainnya adalah karya Chong, artikel Chong, 3 Paradigms of Classroom Assessment yang dimuat di Journal Language Assessment Quarterly tahun 2017, dan juga hasil penelitian saya yang lain yang sudah dipublikasikan di Jurnal Ulumuddin yang berjudul Penerapan Assessment of for dan as learning dalam perkuliahan di perguruan tinggi keagamaan Islam Indonesia. Kemudian, untuk metode penilaian dalam mengevaluasi ketercapaian sub JPMK, JPMK, dan JPL mencakup tugas-tugas di kelas untuk mahasiswa, kemudian juga tugas-tugas di luar kelas, kemudian ujian tengah semester UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. CPL 1 diturunkan menjadi CPMK 1 dan sub CPMK 1 yang dievaluasi dengan tugas mahasiswa dan UTS. Nah, bobot CPL ini sebanyak 30%. Kemudian CPL kedua diturunkan menjadi CPMK 2 dan CPMK 3, dan kemudian juga menjadi sub CPMK 2 dan sub CPMK 3 dievaluasi dengan tugas mahasiswa. Bobot CPL ini sebanyak 50%. CPL 3 diturunkan menjadi CPMK 4 dan sub CPMK 4 dievaluasi dengan ujian akhir semester. Bobot CPL ini sebanyak 20%. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan perkuliahan yang saya laksanakan secara offline luring bersama mahasiswa di ruang kuliah kampus Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta pada pertemuan kuliah yang kedua. Pada pertemuan kuliah yang kedua ini, kuliahnya berupa pembahasan, penjelasan, dan diskusi tentang karakteristik 3 jenis assessment, yakni assessment of learning atau AOL, assessment for learning AFL, dan assessment as learning AL. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur hari ini masih mendapatkan kesehatan, masih mendapatkan iman. Imannya masih kuat semua ini. Alhamdulillah bisa bertemu di hari Sabtu di awal bulan Juli, perkuliahan kita seperti pada hari-hari sebelumnya. Semua sudah sarapan? Belum ya? Jawabnya belum ya. Baik, meskipun belum sarapan, saya kira kita tetap semangat. Ini pertemuan yang kedua, tapi sebelum kita masuk ke materi kuliah, kita ini dulu ya, kita menyemangati diri kita supaya kuliahnya makin semangat, makin seru, makin mudah paham, makin bisa mencapai tujuan. Nah, kita dengarkan ini ya. Ini cerita tentang seorang CEO ya. CEO itu ya general manager atau pemimpin perusahaan ya. Yang punya banyak uang, tentu punya kinerjanya bagus juga, prestasinya bagus. Tetapi ada satu kelemahannya.
Mungkin Anda pernah melihat orang ini atau video ini. Namanya Mas Henry Satriago. Dia seorang CEO tadi yang kakinya lumpuh. Tapi dengan kelumpuhannya itu, dia justru bisa mencapai prestasi yang tinggi. Nah, kita lihat. Hidup adalah pilihan. Ya. Anda mau memilih datang ke sini atau memilih tiduran di rumah. Dan hari ini Anda memilih datang ke sini. Teman-teman lain tidak datang ke sini. Nah, saya akan presensi siapa yang datang ke sini, memilih datang ke sini dan memilih untuk maju, berjuang dan meraih impian Anda. Hari ini yang hadir sepertinya lengkap ya. 18 orang ya. Baik, terima kasih sudah memilih hadir di sini untuk meraih impian Anda. Nah, ini pertemuan yang kedua ya. Kemarin kita sudah mempelajari di mata kuliah yang sama, mata kuliah evaluasi pendidikan agama Islam. Masih ingat pertemuan lalu bicara tentang apa? Evaluasi. Kelihatan nggak tulisannya? Kurang ini ya? Oh ya, oke. Ya, mudah-mudahan dengan kekurangan seperti Mas Sandriaga tadi bisa membuat Anda lebih fokus ya. Nah, kemarin kita pelajari, masih ingat kemarin bicara tentang ini kan, ranah ini. Evaluasi itu kedudukannya di mana? Kita kan mulai dari misalnya start ya, kita mau mulai belajar ya, pendidikan agama Islam kan. Start mencapai tujuan kan, pasti ada tujuannya. Ini sebagian sudah mengambil mata kuliah perencanaan pembelajaran. Sudah ya. Nah, pasti di situ kan ada tujuan yang ditetapkan ketika perencanaan kan. Nah, ini ada startnya mulainya dari sini, di sini ada siswa, ada guru, kemudian merencanakan tujuan pembelajarannya apa. Tujuan pembelajaran masih ingat ada kognitif, ya kan? Taksonomi belum atau sudah? Taksonomi belum ya? Bukan taksonomi sudah ya? Kognitif terus afektif, maaf masih ingat? Satunya? Oke, psikomotorik. Nah, mencapai tujuan ini caranya kan dengan apa? Ada aktivitas belajar kan? Aktivitas belajar, ada metode, media segala macamnya ya. Nah, terus apakah tujuannya sudah tercapai atau belum? Bagaimana cara mengetahui tujuan belajarnya tercapai atau belum? Iya, dengan evaluasi. Karena kita di prodi PAI, maka mata kuliahnya adalah evaluasi pendidikan. Nah, kedudukan evaluasi di situ. Assessment of learning. Apa artinya assessment of learning? Nah, dari istilah dulu deh. Assessment of learning itu apa? Assessment of learning itu asesmen yang dilakukan untuk menilai proses belajar siswa yang dilakukan di akhir pembelajaran. Contohnya ujian akhir semester, ujian tengah semester. Jadi itu untuk menentukan kelulusan siswa. Oke. Keren gak kira? Udah baca berarti artikelnya ya? Iya, ini assessment hasil belajar yang tujuan utamanya untuk menentukan kelulusan dan ketidaklulusan. Nah, ini yang paling banyak dipakai selama ini Anda dari Madrasah Ibtidaiyah mungkin dari SD sampai sekarang, ini yang paling banyak dipakai. Assessment of learning. Jadi assessment hasil belajar. Anda sudah belajar, kemudian di assessment, dievaluasi. Nah, kalau assessment for learning, ada yang berpendapat? Ya. Penilaian untuk pembelajaran, Pak. Fokus saat proses pembelajaran yang dilakukan, Pak. Penilaian untuk proses. Maksudnya proses pembelajarannya. Memperbaiki, meningkatkan atau iya. Mengetahui peningkatan siswa dalam proses belajar itu. Oh iya. Jadi assessment dipakai untuk meningkatkan ya. Kalau tadi kan tujuannya untuk menentukan kelulusan. Di akhir. Iya. Atau ada yang punya pendapat yang berbeda? Yang assessment of learning itu penilaian yang dilakukan oleh seorang guru dalam saat proses pembelajaran itu untuk menentukan sejauh mana sih siswa itu memahami
materi yang sedang diajarkan oleh gurunya. Ya, memahami ya tujuan kognitifnya ya. Ya, tentu bukan hanya memahami nanti ya. Salah satu tujuannya memahami. Ya, memang untuk mengevaluasi, mengassessment apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Nah, yang baru ini, yang paling baru yang assessment as learning. Ini agak unik sebetulnya. Agak unik. Ada yang punya pendapat? Salah boleh. Kalau assessment of learning itu mengevaluasi ini, mencapai apakah sudah mencapai ini atau belum. Kemudian kalau assessment for learning mengevaluasi juga, tapi nanti ada tujuan berikutnya digunakan untuk apa hasil assessmentnya. Yang for learning digunakan untuk memperbaiki proses belajar Anda, proses pembelajaran dosen, guru. Nah, kalau assessment of as learning ini agak unik. Tapi mari, atau sebelum saya jelaskan ada yang punya pendapat, mungkin assessment as learning. Jadi assessment sebagai, S itu artinya sebagai di sini ya, sebagai aktivitas pembelajaran. Kalau tadi kan terpisah ya, pembelajaran sendiri, assessment sendiri. Nah, ini pembelajaran dijadikan satu. Kok bisa begitu? Ada yang punya komentar, pendapat? Ya, kalau belum kita lihat satu-satu ya. Jadi di sini Sin Wancong ini menjelaskan ada tujuannya, kemudian ada peran gurunya, ya kan? Ada apa namanya? Apa ini artinya? Oh iya, audiennya, assessment ini untuk siapa? Kemudian di bawahnya ada metodenya. Kalau ini artinya apa ini? Knowledge view. Apa? Oh iya, iya. Ini pandangan. Oh iya, yang kalau dari filosofi yang ini. Yang ini knowledge view. Ya, ini pandangan tentang pengetahuan. Jadi assessment masing-masing jenis assessment tadi punya pandangan tentang pengetahuan. Nah, kita awali dari atas ya. Ini tadi apa? Purpose of assessment. Purpose artinya ya, tujuan. Nah, silakan Anda boleh diskusi dengan teman-teman sebelahnya. 3 jenis assessment ini memiliki perbedaan tujuan assessmentnya. Nah, tadi sudah kita singgung sebetulnya di awal ya. Coba kalau yang assessment of learning, tujuannya apa itu? Ada yang berani baca? Selain baca Al-Quran juga baca Al-Quran juga artikel ya. Ini teman-teman bahasa Inggrisnya bagus ini. Coba Mas baca. Purpose of assessment. Kelihatan? Pura-puranya nggak kelihatan. Kalau nggak mau baca, kelihatannya supaya nggak diminta baca nggak kelihatan. Tapi kan di situ ada, di situ kan, di situ ada. Ya, di situ ada. Di apa? Kertas yang sudah saya bagikan. Baca dulu bahasa Inggrisnya lah, biar keren. Kita kan kuliah seperti di kampus Eropa, Amerika. Okay. For the first. Yeah, good. Assessment of learning. Purpose of assessment is certification of student achievement, sorting future appraisal. Iya. Kemudian. Ya itu dulu aja. Certification of student achievement. Certification of student achievement. Kemudian sorting teacher appraisal. Iku artinya apa toh? Certification of student achievement itu kan semacam nilai raport. Hasil akhir. Ah bagus, kok keren ada. Tadi udah diberitahu ya? Belum ya. Keren lah ini ya. Ya sertifikasi ya, ya kalau guru kan ada. Nanti kalau ada kan jadi guru nanti ya. Nanti Anda kan akan di apa? Sertifikasi ya. Ya kan akan mengikuti sertifikasi. Nah, ya sertifikasi itu ya pemberian sertifikat atau juga apa namanya? Ya tadi kelulusan tadi. Oh ya, ini mungkin masih agak abstrak ya karena Anda belum menjadi guru. Nanti akan menjadi guru. Tapi sepengalaman saya ya menjadi dosen, kita belajar tiga jenis assessment ini sangat bermanfaat nanti bagi guru. Bagi guru sangat-sangat bermanfaat. Oke ya, sertifikasi itu ya sebenarnya bahasa Indonesianya itu ya tadi kelulusan tadi. Sertifikasi itu kelulusan. Kelulusan apa? Student achievement. Ya, capaian siswa. Atau bahasa luasnya hasil belajar. Hasil belajar itu.
Jadi menentukan kelulusan, mengevaluasi hasil belajar dan nanti certification kelulusannya. Nah itu tujuannya memang tadi seperti yang Mbak Yurni jelaskan ya, tujuan assessment of learning. Yang kedua, sorting teacher appraisal. Sorting pernah dengar nama sorting? Iya, bahasa Indonesia apa? Sortir ya, itu memilah, menyaring. Teacher appraisal. Iya, jadi guru menilai, ya intinya Ya guru menilai siapa? Ya tentu menilai murid ya, murid siswa ya. Nah ini tujuannya. Jadi intinya ya sama seperti yang dikatakan Pak Yun, ini kelulusan. Jadi hubungan antara pembelajaran dan assessment itu jauh. Belajar sendiri, kemudian sudah setelah belajar kita evaluasi, tentukan lulus tidak. Sesederhana itu, dan sekejam itu. Teman-teman yang pernah mendapat nilai E, D, tidak lulus, ya itu sekejam itu. Jadi jauh jaraknya antara assessment dan learning dan kejam. Karena lulus tidak lulus. Neraka atau surga, itu kan. Ya Allah kalau begitu kejam juga ya Allah ya. Kejam. Nah, itu tujuannya. Nah, kemudian yang berikutnya assessment for learning. Ada yang mau baca dulu deh, baca. Yuk, siapa yang berani baca? Tadi yang sudah berani berpendapat, saya kasih amplop ya. Ada isinya enggak? Ada isinya enggak amplopnya? Kalau belum ada isinya berarti Anda belum beruntung ya. Yang sudah berpendapat kita apresiasi, kita kasih amplop. Nanti tulis nama Anda ya. Nama Anda ditulis, nama NIM-nya ya. Kemudian tanggalnya hari ini. Itu menjadi poin keaktifan Anda ya. Tadi Mbak Yurni juga sudah ya. Ada yang mau menambahkan? Assessment for learning. Nah ini sudah mulai dekat nih hubungannya antara assessment dan learning itu sudah mulai dekat. Sudah mulai bahasa mengenal. Mengenal itu bahasa Arabnya apa? Ta'aruf. Sudah mulai ta'aruf ini antara assessment dan learning sudah mulai ta'aruf ini. Nah, nanti sampai yang belakang udah dekat sekali hubungannya. Ya, for itu berarti untuk ya. Jadi assessment digunakan untuk pembelajaran. Maksudnya tadi itu seperti yang dikatakan Mas Fadil, untuk meningkatkan, memperbaiki pembelajaran bagi siswa, bagi dosen guru. Saya mengajarnya sudah oke atau belum. Nah, itu melihat hasil assessment-nya. Kok hasil assessment-nya misalnya tugas ulangan tengah semester, ujian tengah semester atau lain-lainnya. Wah, hasilnya jelek-jelek. Nah, kemungkinan ada yang salah. Pada siapa? Pada saya, pada Anda, dan lain-lainnya. Ya, bagus. Ini bahasa Inggrisnya agak kagok memang karena dari Belanda asalnya. Belanda kan bahasa Arab, bahasa asalnya bukan bahasa Inggris ya, tapi bahasa Belanda ya. Ya, modification, modifikasi. Iya tadi, memperbaiki, memodifikasi. Apanya? Instruction dan learning. Persis seperti yang kita katakan tadi. Instruction, promosi, mempromosikan ya. Mempromosikan, mendorong apa? Siswa untuk apa? Self reflection. Nah, silakan kalau mau berkomentar. Tidak setuju? Wah, bagus kalau tidak setuju. Kita tidak harus setuju dengan ini. Boleh. Haruslah, doronglah. Masa setuju-setuju aja. Silakan kalau ada yang punya pendapat beda. Atau sudah punya teman baru Pak saya. Assessment apa? Nah, itu assessment as learning. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Berikutnya role of teacher and student. Ya, boleh. Apa contoh bentuk assessment of learning-nya? Enggak, diskusinya tadi. Jadi kan langsung tes ya, tes dia udah belajar tes, praktek dan murid kalau ini lulus tidak lulus ya, kalau ini oh ya, juga
sambil buku sambil nulis atau enggak? Oh beda. Enggak. Jadi Nggak bisa. nanti dari kedua guru itu punya dua sumber penilaian untuk penilaian yang praktek dan untuk penilaian yang tes. Oke, ini bagus. Mudah kan kayak asesmen offline itu mudah ya? Tesnya dia sudah tes. Terus hasilnya apa? Yang hasilnya tidak dari secara personal apakah sesuai dengan proses Iya, sesuai. dan pembelajaran. Sudah bagus atau tidak? Sudah itu saja. Jadi siswa tidak diberi masukan. Jadi siswa udah, tidak kan? Nah kalau yang phone ini tidak sama mungkin dikasih tes, tetapi kemudian Memperbaiki apa yang iya. belum banget. Nah ini saya kira bagus ya. Apa namanya? Guru setelah dites kan hasilnya begini. Tetapi butuhnya misalnya kurang. Iya, nah itu kan kemudian mendorong siswa untuk menyempurnakan bukunya. Ini seperti tadi ya, baca Pak. Ini siswa didorong untuk mencari tahu atau guru juga mengajarkan mana buku yang benar mana yang salah. Kemudian siswa diminta untuk merevaluasi di sini. Jadi bukan gurunya yang mengetes, siswa coba. Nanti ditanya, pakai buku boleh? Dia pakai buku. Nanti ditanya, apakah sudah belum? Nah kalau mau di video, nggak bisa lihat. Oh ya Pak, tadi saya membahas tentang misalkan belum sampai situ. Nah itu, siswa didorong untuk refleksi itu. Kalau nilai temennya berarti ada masuk. Nah saya kira bisa kita modifikasi ya. Saya gambarnya sih bisa modifikasi. Tidak harus persis seperti ini. Kita modifikasi dengan kondisi kita. Kalau saya setuju aja, temannya yang membantu nilai. Jadi menurut saya teori ini dari barat ya, tidak selalu bisa kita terapkan di sini. Kita modifikasi boleh. Dan menurut saya keren. Jadi kalau sudah tahu, atau sesuatu yang memberitahu atau melakukan yang benar, ya udah. Ketika kurang benar di ujungnya, dia harus melakukan apa? Yang membutuhkan ini mungkin sampai situ. Nah terus begitu. Sekarang atau begitu ya. Jadi guru mendorong siswa untuk. Nah ini, jadi udah tanpa belajar kok siswa ya. Kalau ini sudah terus sholat, ya ini juga belajar ini sama saja. Nggak bisa ngaca, di rumah silakan Anda pelajari yang bawah ini. Kemudian Anda buat ini ya, Anda buat contohnya ya. Buat contoh. Tadi kan baru dua ini ya. Nanti Anda buat contohnya ini. Yang ini contohnya seperti apa? Bisa Anda kumpulkan ya. Anda kirim ke siakan aja. Karena kan di akun sudah punya akun siakan masing-masing kan. Iya. Tadi dikirim contohnya ini ya. Nah, itu rencana minggu depan. Ada pelajaran yang ini, yang bawah-bawahnya ini yang target mobilnya siapa, metode mengumpulkan datanya bagaimana, dan dua ini dulu aja. Contohnya apa tindakan ini? Di off-learning, di for-learning, dan di SPM. Sebelum kita tutup, ada komentar, pertanyaan? Cukup ya, terima kasih banyak atas agak nada itu tadi ada yang lambat ya. Kurangnya juga berlambat. Mohon maaf jika ada kekurangan saya. Baik, mari kita akhiri tugas kita dengan melaporkan dalam bersama.